Shalom. Selamat sore bagi kita semua, keluarga yang ada di tempat ini, kita seluruh jemaat Tuhan, para tetangga yang ada, keluarga menghimpunkan kita pada sore hari ini, merasakan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh dinikmati dalam sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan sepanjang tahun ini. Tentu banyak hal yang dijalani, banyak berkat-berkat Tuhan yang dinikmati sampai hari ini. Oleh sebab itu keluarga, mamanya Deva di tempat ini rindu untuk bersama-sama dengan kita bersekutu. Kita boleh dihimpunkan pada sore hari ini. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita mau menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya persilakan kita semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kemenangan iman 294. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatnya. Sempurna karyanya, olehnya diberkati segala anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas pariaman, kuasanya menang. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya hubungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa. Engkaulah yang besar selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur layak kami persembahkan kepada Tuhan sore hari ini. Segala anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini, kami sehat kuat menjalani setiap rutinitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan sore hari ini kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Manya Devus keluarga di tempat ini. Tuhan telah memberkati dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Banyak hal yang boleh dilalui. Tidak ada sesuatu hal yang bisa dibuat oleh hamba-Mu untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya datang bersyukur, mempersembahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan sore hari ini kami jemaat Tuhan boleh dihimpunkan bersama-sama di dalam penyembahan kami sore hari ini. Jika masih ada umat-Mu dalam perjalanan, Tuhan menuntun mereka tiba dengan selamat. Kami boleh bersama-sama menikmati penyembahan kami pada sore hari ini.
Oleh sebab itu Tuhan, ibadah kami pada sore ini dari awal sampai selesainya jadi atas nama Bapa, Putra dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sore hari ini keluarga akan menyalakan lilin. Kita menyanyikan kemenangan imam nomor 42 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang akan menyalakan lilin, yang pertama Bapak Pendeta, yang kedua Mamanya Deva dan keluarga yang lain. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah, bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, doa berbau menggedang, Allah surga menyanyi megah. Kaum gembala diberitakannya, lahirlah penebus, lahirlah penebus. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa ungkapan syukur dan bahan doa yang disampaikan keluarga kepada kami, dan kami yang akan mewakili keluarga untuk menyampaikannya. Sore hari ini keluarga di tempat ini bersyukur bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup sepanjang tahun ini. Suka duka perjalanan boleh dilalui dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama bahwa Mamanya Depa sempat mengalami kecelakaan. Bersyukur pada sore hari ini bahwa di dalam semuanya itu Tuhan senantiasa menuntun dalam proses pemulihan sehingga boleh sehat buat kembali sampai hari ini. Bersyukur bersama dengan saudara kita Mamanya Deva bahwa dalam menjalani kehidupan banyak hal yang telah terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Tidak bisa diungkapkan satu persatu bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Namun satu hal di dalam semuanya itu tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur bahwa anak kekasih Deva Tuhan memberkati. 17 tahun Tuhan telah menolong, memelihara, sekalipun belum hadir bersama-sama dengan kita, bersama dengan Ibu Kekasih, tapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Ibu Kekasih bersyukur bahwa anak kekasih mereka boleh mencapai umur yang ke-17. Biasa kita katakan bahwa umur yang sudah dewasa dianugerahkan bagi anak kekasih. Dan banyak berkat-berkat Tuhan yang dinikmati dalam keluarga, orang tua mereka yang ada di Maramba tetap sehat kuat dalam menjalani masa tua sampai sore hari ini. Ada beberapa saudara-saudara mereka yang tinggal bersama di Rantai Pao ini. Kita bersyukur bahwa mereka senantiasa diikat dalam cinta kasih Tuhan,
Manya Regina sekeluarga, Ma Joyce sekeluarga. Tuhan senantiasa pelihara mereka saudara bersaudara, bahkan ada yang ada di Palopo. Dan yang menjadi bahan doa, kita doakan di tempat ini Ibu Kekasih, anak-anak dalam rutinitas mereka satu kerinduan bahwa di waktu yang akan datang mereka boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama berbagi sukacita dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ibu Kekasih mengumpulkan kita pada sore hari ini dengan maksud mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tahu mendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa membawa keluarga di tempat ini. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur layak kami persembahkan kepada Tuhan sore hari ini. Segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kami boleh nikmati bersama dengan hamba-Mu sekeluarga di tempat ini. Menjalani dengan baik segala rutinitas dan banyak hal yang boleh dirasakan sepanjang tahun ini. Terima kasih bahwa di dalam semuanya itu hamba-Mu tidak putus asa, namun senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan sampai pada sore hari ini. Kami bersyukur berkat-berkat Tuhan senantiasa dinikmati di dalam kehidupannya, secara jasmani, terlebih secara rohani. Beberapa waktu yang kami sudah lewati, hamba-Mu sempat mengalami kecelakaan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa dalam menjalani semuanya itu dalam proses pemulihan, Tuhan senantiasa menolong, sehingga tahap demi tahap boleh dilalui. Sampai hari ini, kami boleh melihat bahwa boleh sehat sempurna. Tuhan senantiasa menolong, memelihara dalam menjalani kehidupan. Sekalipun tidak tinggal bersama-sama di tempat ini, tapi kami selalu bersyukur, Ibu Kekasih selalu bersyukur bahwa dalam menjalani kehidupan mereka senantiasa hidup dituntun dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan bertambahnya usia, bertambah hikmat dan pengetahuan, bahkan tahu mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Dalam menjalani masa muda kami berdoa supaya senantiasa menjaga hidupnya seorang muda, takut akan Tuhan, tahu bersekutu menyembah, mempermuliakan Tuhan. Demikian pun Divo dan Diva, kami berdoa dalam menjalani masa muda, Tuhan menolong sehingga tetap menjaga hidupnya setia di dalam mengiring Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ketiga anak kekasih hamba-Mu di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ibu kekasih yang tinggal di tempat ini, Tuhan kiranya menolong, memelihara dalam memikirkan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan setiap hari. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, memampukan untuk menjalani kehidupan di waktu yang akan datang. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa dalam satu kerinduan rencana di waktu yang akan datang, kapan Tuhan kehendaki, sehingga apa yang telah direncanakan di waktu yang lalu untuk memasuki pemberkatan nikah, Tuhan membukakan jalan di waktu yang akan datang. Bapa, kami berdoa saudara-saudara mereka yang tinggal bersama di tempat ini, baik mamanya Joyce, keluarga, Ma Regina, dan saudara mereka yang ada di Palopo bersama dengan orang tua. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam menjalani hidup rutinitas mereka setiap hari, dalam membangun kebersamaan mereka di dalam keluarga saudara bersaudara. Tetap ada kasih persaudaraan. Orang tua mereka Tuhan memberkati dalam menjalani hidup masa tua, senantiasa dituntun dipelihara oleh Tuhan. Para tetangga yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Biarlah oleh kasih dan pemeliharaan Tuhan, mereka hidup saling berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup rukun dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih sore hari ini kami bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, kami boleh ada bersekutu bersama-sama. Seberapa kami yang hadir, Tuhan memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami. Jika ada umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Di tengah ibadah kami, hamba-Mu akan berdiri menyampaikan firman-Mu yang menjadi kekuatan keluarga dan kami semua. Mampukan hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami.
Karena kami datang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Putra Natal itu, kami peringati kelahirannya di bulan ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Dalam sebuah bakti kami pada sore hari ini, dalam rangka ibadah Natal bersama dengan keluarga emaknya Depa di tempat ini, berkenan mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita, memuliakan Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan. Bahkan ya Tuhan, bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup mereka, bahwa anak kekasih Depa boleh berumur 17 tahun pada hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan mampukan kami bersama-sama, sehingga setiap firman-Mu yang kami renungkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Puji Tuhan, kita sehat kuat menikmati anugerah Tuhan, bahkan dikumpulkan bersama-sama di tempat ini dalam rangka ibadah bersama dengan keluarga, di mana emaknya Depa bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam rumah tangga mereka bersama dengan anak-anak Tuhan berkati boleh mencapai umur 17 tahun kasih kita Depa, bahkan juga merayakan Natal bersama dengan kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah kita ulang terus dalam sepanjang bulan 12 ini. Tema dan teks yang memang sudah disepakati di dalam gereja Bait untuk terus direnungkan dan dikembangkan sepanjang bulan 12 ini. Saya membaca, mengulang dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, soal perayaan Natal adalah merupakan kegembiraan bagi setiap umat manusia, terus bagi setiap orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di setiap bulan 12 keluarga di tempat ini. Soal Natal juga bukan soal keramaian, karena memang peristiwa Natal adalah merupakan peristiwa kesederhanaan. Sesungguhnya adalah peristiwa ulang tahun, di mana orang Kristen merayakan ulang tahun Yesus Kristus. Jadi tepat juga pada hari ini, Depa merayakan ulang tahun, dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun Kristus atau Natal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Natal itu bukan soal keramaian, tetapi hikmat Natal ialah bagaimana kita memperingati kelahiran Yesus dalam dunia ini. Bukan hanya kelahirannya, tetapi mengapa dia lahir, mengapa dia menjelma menjadi manusia. Kita sebagai orang percaya, bagaimana kita merefleksikan atau menyatakan firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Kristus yang kita sembah, Yesus yang kita imani dalam hidup ini, kita rayakan. Bukan berarti bahwa tidak sah kalau di luar tanggal kelima, karena memang ketika Yesus lahir pada waktu itu, kalender Masehi yang kita gunakan saat ini belum ada, belum dikarang. Jadi menurut sejarah, 5 tahun setelah Yesus lahir atau berapa waktu itu, kalender itu dimulai. Dan Natal itu adalah seperti dalam pembacaan kita tadi, di mana firman Allah yang berfirman di dalam perjanjian lama tidak lagi hanya berfirman, kita tidak kenal dalam perkataannya saja, kita tidak mengenal Allah dalam firman-Nya saja, tetapi yang berfirman atau firman itu betul-betul kita lihat dan menyatakan diri bagi dunia ini
dalam Kristus Yesus melalui kelahirannya bagi dunia ini untuk menyatakan dirinya dalam wujud yang dapat kita lihat, dalam bentuk yang dapat kita dengar suaranya, dalam wujud yang boleh bersama-sama dengan manusia, jalan kebenaran, menjadi jalan keselamatan, dan mengorbankan dirinya, menggantikan kita sebagai manusia yang seharusnya mendapatkan hukuman atas segala pelanggaran kita bersama-sama. Apa sesungguhnya kita meletakkan pernik-pernik Natal di setiap sudut rumah kita, meletakkan pohon Natal di rumah kita dan lain-lain sebagainya, artinya bahwa kita orang Kristen yang bersukacita dan sedang merayakan Natal. Karena kita memahami bersama bahwa itu hanyalah simbol kegembiraan kita, itu hanyalah simbol sukacita kita merayakan Natal dengan menempatkan simbol-simbol Natal, pernik-pernik Natal, pohon dan lain-lain sebagainya yang merupakan simbol pernik-pernik Natal dalam kehidupan orang Kristen setiap saat. Oleh sebab itu, apa maknanya kita melakukan semuanya itu? Untuk apa kita melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, kita perlu memahami yang pertama bahwa firman, apa tujuannya, apa makna firman itu menjadi manusia, atau apa makna Allah datang ke dalam dunia ini. Yang pertama ialah Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Jadi Natal itu adalah masalah kasih, persoalan kasih. Yang sumber kasih itu adalah dari Bapa atau dari Allah. Allah telah menyatakan kasihnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak. Kita tahu bersama-sama bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tetapi satu-satunya juga ciptaan yang melawan kehendak Tuhan, yang melawan firman Tuhan, sehingga terjadilah dosa dalam hidup kita sebagai manusia. Lalu meleset ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, itulah dosa. Meleset dari kebenaran. Jadi ketika Allah mengatakan satu perkataan, jangan kau sentuh ini, jangan kau lakukan ini, lalu yang dilakukan oleh manusia tidak tepat seperti yang disampaikan Tuhan, itulah peristiwa dosa dalam kehidupan kita. Karena akibat dari dosa dalam hidup kita sungguh luar biasa, sungguh banyak hal yang dirusak dalam diri kehidupan manusia. Merusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan merusak hubungan kita dengan ciptaan yang lain. Dan karena akibat dosa terlalu buruk dalam hidup manusia, manusia tidak mampu memperbaiki akibat dosa. Dengan kemauannya sendiri, dengan kasihnya kepada manusia, melakukan tindakan yang pasti dan yang tindakan yang nyata lewat peristiwa Natal, di mana Yesus lahir ke dalam dunia ini. Yang hubungan yang akrab, yang penuh kasih yang Allah nyatakan bagi kita. Demikianlah dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Karena kita telah menerima kasih Allah, maka kasih Allah itu wujudnya dalam rumah tangga ialah menyatakan kasih dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kita bersama-sama, dalam hubungan dengan tetangga dan hubungan dengan sesama. Itulah makna kasih Allah yang kita terima, yang kita rasakan melalui peristiwa Natal. Kemudian yang kedua, makna Natal dalam keluarga Kristen ialah kelahiran Yesus atau peristiwa firman menjadi manusia atau menjadi daging. Ialah wujud keteladanan Tuhan bagi kita. Masalah keteladanan. Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Allah melakukan tugasnya dengan sempurna
yaitu menyelamatkan ciptaannya yang telah berdosa. Bahkan mengorbankan dirinya untuk hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, makna Natal ialah bukan hanya persoalan kesukaan dan kegembiraan kita atas ulang tahun Yesus Kristus, tetapi makna Natal bagi diri kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita ialah masalah pengorbanan itu. Bagaimana kita mengorbankan sesuatu yang dalam hidup kita, baik bagi Tuhan maupun bagi keluarga kita, bagi orang lain. Mengorbankan kenyamanan kita, mengorbankan suasana kenyamanan kita demi kepentingan anak-anak kita, demi kepentingan orang lain dalam hidup kita. Itulah makna Natal dalam keluarga atas dasar pengorbanan diri sendiri. Mengorbankan pikiran kita, mengorbankan apa yang kita bisa kita korbankan bagi Tuhan, bagi pelayan, dan juga bagi sesama. Terus bagi keluarga kita. Karena tanpa pengorbanan seorang ibu, tanpa pengorbanan sebagai seorang bapak, seorang kakak, tidak mungkin anak-anak kita, tidak mungkin generasi kita akan dituntut akan menikmati hidup ini dengan baik. Pasti membutuhkan pengorbanan dari orang tua, pasti membutuhkan pengorbanan dari keluarga. Jadi hidup yang akan dinikmati, masa depan yang indah bagi anak-anak kita adalah juga membutuhkan pengorbanan dari kita. Sebagaimana hal yang telah kita nikmati sekarang ini, hidup yang kita nikmati, kesehatan, cara berpikir, bagaimana kita mengelola kehidupan kita, juga adalah hasil ketika orang tua kita mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segalanya untuk mendidik, membesarkan kita, dan menuntun kita hingga mencapai kehidupan saat ini. Maka bukan hanya kita tidak akan hanya menikmati itu, tetapi kita juga akan berkorban demi masa depan generasi-generasi selanjutnya, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka kita akan merasakan makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua yang hadir keluarga di tempat ini sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh menghayati makna Natal dalam keluarga, makna Natal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama kita renungkan tadi ialah masalah kasih Allah. Natal adalah bagaimana kasih itu dinyatakan. Natal bagaimana Allah berdiri sebagai seorang yang dapat diteladani. Bagaimana pengorbanan itu dinyatakan demi kebaikan orang lain, demi kebaikan keluarga kita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, kiranya dapat membawa berkat dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Membawa korban syukur kita kepada Tuhan, sambil kita menyanyikan kemenangan iman 265 kasihnya Tuhan Allah, dan doa persembahan sebentar oleh Ibu Penatua Mary Delo. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang, sering
pujian dan syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah kami, Allah yang telah menolong dan memimpin kami dalam sepanjang penyembahan kami dari awal hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan yang indah, yang sangat berharga bagi kami. Kami boleh pakai memuji-muji nama Tuhan, menaikkan doa kami, bahkan kami telah dilawat oleh kebenaran Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang baru saja kami terima pada saat ini, kiranya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mampu menghidupi firman-Mu, untuk mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa mendoakan hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai dalam menyampaikan firman-Mu. Kembalikan kekuatan, kesehatan, terlebih tambahkan hikmat. Biarlah hamba-Mu semakin dipakai secara luar biasa dalam tangan kasih Tuhan, dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya, berkati dalam rumah tangga, biarlah mereka semakin menikmati kasih sukacita daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kalau melalui penyembahan kami, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami boleh membawa korban syukur kami. Tuhan terima persembahan kami pada saat ini, baik itu persembahan dari keluarga maupun dari umat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah apa yang telah kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati terus keluarga dalam tempat ini, berkati dalam setiap kehidupan mereka, berikan damai sukacita, dan biarlah berkat-berkat-Mu semakin melimpah di atas kehidupan hamba-Mu dalam tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kelanjutan penyembahan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. haleluya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Syukur bagi-Mu Tuhan atas anugerah Tuhan nyatakan bagi kami bersama-sama pada sore hari ini. Kami telah beribadah memuliakan Tuhan, merayakan Natal bersama dengan keluarga di tempat ini. Biarlah kiranya penyembahan yang telah kami lakukan berkenan kepada Allah, memuliakan Tuhan. Dan kami sekalian yang hadir, saya sebagai keluarga di tempat ini, sungguh-sungguh menikmati berkat Allah, damai sejahtera daripada Allah, lewat penyembahan yang kami lakukan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan setelah itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon perlindungan penyertaan bagi seluruh umat, baik yang akan kembali maupun keluarga yang tinggal di tempat ini, sehingga kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mohon, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga,
berkat dan anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dan tuntunan oleh Roh Kudus akan menyertai kehidupan kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disiapkan juga pertanyaannya, kami sisakan membacakannya. Yang pertama, Aku dan Dede kena aku balam. siapa yang mengetahui nama lengkap dari bapak dan ibunya Deva? Nama bapaknya dengan lengkap dan nama ibunya. Ya? Ada. Kalau nama ibunya kita tahu, saya juga tahu. Nama bapaknya lengkap. Bapak Deva toh? Namanya. Oh. Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu namanya? Baik jemaat atau di luar jemaat, kalau ada yang tahu silakan. Kemudian yang kedua, di luar jemaat, adakah yang tahu namanya Pak Pendeta tadi yang menyampaikan firman Tuhan? Nama panjang. Nama panjangnya di luar jemaat. Ada kan di liturgi? Oh tidak ada, saya tuliskan di sini. Kamu berapa pertanyaan tuh kayaknya? Cepat Bu tadi. Malu-malu. Lari Mina. Mataku nak. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, adakah siapa yang bawa sisir di dalam tasnya? Wah, Ada, oh ya saya. Ya. Mana tahu Jessica? bisa maju Bu. Terima Ya, hadiahnya. maju. Wah. Kemudian yang sekian yang Ayo Bu, maju. kita sudah tahu semua bahwa mamanya Deva sudah ada yang Silakan. melamar. Ada yang tahu nama panjangnya? Ya, maju ibu ambil hadiahnya. Ya, Terima kasih. Didi Salim. Ya. Masih ada dua. Siapa yang bawa uang koin dalam dompetnya, 25 rupiah atau 1.000? Bapak-bapak, ibu-ibu yang duluan ke sini. 1.000 KR. 100 rupiah, 1.000. Ya, lari. Yang duluan ke depan. Dua orang. Siapa lagi? Ada tadi di samping. Gina. 1.000. Ya, sisa 2. 1.000 betul sih kayak ini Gina. Oh iya, untuk ibu mi uangnya. Nah, berdiri sama Franz. Ada hadiah Natalnya. Balik ke sana. Ya, kasih tahu aja Jessica. 2. Satu. Ya. Sama kakak sana. Ya, terima. Di Salim. Wah, dapat hadiah tahu. Dan terima kasih, selamat Natal, Tuhan memberkati. Ini uangnya diambil kembali. Jangan dibuka kadonya di sini. Hah? Ya, simpan di dompetnya kembali. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu pada malam ini. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami dalam sepanjang hidup kami. Bahkan dalam saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam baik dalam hati kami. Bersyukur karena keluarga dalam tempat ini menyediakan berkat buat kami. Sebelum kami nikmati bersama, Tuhan akan memberkati. Biar makanan minuman dapat membawa kekuatan dalam hidup kami. Dan bagi keluarga dalam tempat ini yang menyediakan berkat buat kami, kiranya Tuhan akan memberkati terus, menjaga siang dan malam, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada keluarga. Biarlah keluarga tempat ini
tetap mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin.